Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan dengan saya Anam Murtado Yasar dan teman saya Ali Murdoko yang akan mempresentasikan tentang mata kuliah akuntansi yang berjudul Akuntansi Perusahaan Dagang. Pengertian perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang membeli barang untuk tujuan menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk atau sifat barang secara berarti. Barang yang diperdagangkan biasanya barang yang akan digunakan karena manfaat pakai yang melekat pada barang tersebut. Barang ini dapat berupa barang konsumsi atau barang produksi dan bahan baku untuk produksi. Kegiatan perusahaan dagang terutama adalah pembelian dan penjualan barang yang berwujud fisik dengan spesifikasi berat, volume atau ukuran unit fisik lainnya yang jelas. Kegiatan dalam perusahaan dagang dibagi 4 secara garis besar, yaitu pembelian, pembayaran, penjualan, dan penerimaan uang. Definisi debit dan kredit. Arti debit atau debit adalah entry akuntansi yang meningkatkan akun aset atau beban, mengurangi akun liabilitas atau ekuitas. Posisi debit berada di sebelah kiri dalam neraca saldo atau pembukuan. Sebaliknya, kredit adalah entry akuntansi meningkatkan akun liabilitas atau ekuitas, menurunkan akun aset atau beban. Posisi kredit berada di sebelah kanan dalam neraca saldo dan pembukuan. Dalam dunia pembukuan pemasukan berganda atau double entry, peran dan arti debit dan kredit adalah untuk melacak transaksi bisnis di berbagai jenis akun yang digunakan. Pengertian jurnal pembelian dan jurnal penjualan. Jurnal pembelian adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat semua transaksi dari pembelian barang dagangan secara kredit atau pembelian yang menimbulkan kewajiban atau utang kepada supplier. Sedangkan jurnal penjualan adalah jurnal digunakan untuk mencatat kegiatan transaksi penjualan baik itu secara tunai ataupun kredit. Berikutnya, pengertian harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan atau HPP adalah jumlah pengeluaran dan beban yang dikeluarkan secara langsung maupun tidak langsung untuk menghasilkan produk atau jasa. Sedangkan menurut prinsip akuntansi Indonesia, harga pokok penjualan dapat dijelaskan sebagai jumlah pengeluaran dan beban yang diperkenankan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, untuk menghasilkan barang atau jasa di dalam kondisi dan tempat di mana barang itu dapat dijual atau digunakan. Contohnya seperti biaya produksi, impor, assembly, dan lain-lain yang berhubungan dengan barang tersebut. Rumus untuk menghitung harga pokok penjualan adalah harga pokok penjualan sama dengan pembelian bersih ditambah persediaan awal dikurangi persediaan akhir. Penyusunan worksheet. Worksheet akuntansi alias neraca lajur adalah lembar kerja yang memuat semua catatan akuntansi dan dipakai untuk menyiapkan laporan finansial perusahaan pada akhir siklus akuntansi guna memastikan keakuratan kondisi keuangan. Cara menyusun kertas kerja atau neraca lajur yaitu 1. Memindahkan data neraca saldo, 2. Memindahkan data jurnal penyesuaian, 3. Menjumlahkan neraca saldo dan jurnal penyesuaian pada kolom NSD, 4. Memindahkan NSD, 5. Menjumlahkan kolom laba rugi dan neraca saldo kemudian mencari selisihnya. Laporan keuangan perusahaan dagang. Laporan keuangan perusahaan dagang meliputi laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan utang, laporan piutang, laporan neraca, dan laporan stok barang. Laporan laba rugi perusahaan dagang tujuannya yakni mengukur performa dalam suatu periode tertentu. Selain itu, untuk membantu perusahaan memikirkan langkah perusahaan di periode selanjutnya. Item yang dilaporkan: pendapatan, beban, keuntungan dan kerugian, pendapatan bersih atau net income. Jurnal penutup. Jurnal penutup atau closing entries adalah salah satu bagian dari laporan keuangan yang disusun pada akhir periode pembukuan pada sebuah perusahaan, yang mana bagian dari laporan ini dapat digunakan untuk menutup akun nominal guna menyiapkan neraca akhir periode.
Dalam buku Ekonomi 2007 karya Alam S, jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun pada laporan laba rugi atau akun FRIP atau penarikan modal oleh pemilik. Cara membuat jurnal penutup pada perusahaan dagang yakni 1. Tutup tipe akun penjualan yang mempunyai saldo kredit. 2. Menutup akun dividen ke akun laba ditahan. 3. Menutup akun biaya dan kontra pendapatan. 4. Menutup akun net income summary atau ringkasan pendapatan ke akun laba ditahan. Sekian dari presentasi kelompok 4. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.